Mulai gerakan 30 menit main di luar dengan perlindungan UFO 24/7. Tumbuhkan percaya diri anak. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga. Nufo mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Wingscan. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN besar. Kesimpulan tanpa menjelaskan. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Hal tersebut tidak boleh. Bola Liar. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Yakinkan hati dengan siraman rohani. Jangan suka mikirin perkara yang bukan ranahnya kita mikirin, Bu. Tuai kalam para alim untuk teguhkan diri. Suka kita rasakan bersama, duka ayo pun kita berjuang bersama-sama. Cinta akan selalu ada, berjuang bersama-sama. Dan semua masalah ada solusinya. Dan mudah-mudahan selalu dekat dengan Allah Kalam SWT. hati. Setiap minggu pukul 1 siang di Kompas TV. Selamat pagi, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Distila Rasati. Saudara, pasukan militer Amerika Serikat merilis video serangan beruntun yang menyasar fasilitas militer Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis video serangan pasukan Amerika Serikat menyelesaikan serangan malam ke-9 berturut-turut ke Iran. Militer Amerika Serikat menargetkan pusat komando militer Iran, pertahanan udara dan situs peluncuran rudal dan juga drone, serta jaringan komunikasi Iran. Serangan diklaim untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Militer Amerika Serikat juga akan mengerahkan jet tempur siluman F-35B milik Korps Marinir di Laut Arab. Rekaman yang dirilis CENTCOM memperlihatkan sebuah pesawat bergerak ke posisi di geladak penerbangan sebelum lepas landas. USS Boxer merupakan kapal yang dikerahkan bersama dengan unit ekspedisi Marinir ke-11. Perang Iran dan Amerika Serikat kian sengit. Saling serang intens terjadi dalam sepekan terakhir. Pada 18 Juli 2026, kapal tanker Iran meledak di Selat Hormuz setelah kena ranjau darat. Sebelumnya, serangan Amerika Serikat juga menyasar berbagai infrastruktur di Iran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bilang gelombang serangan ke Iran demi menghormati tentara Amerika Serikat yang tewas dalam perang. Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. Sebagai balasan, serangan Iran menyasar berbagai pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Salah satunya pangkalan udara di Yordania. 3 tentara Amerika tewas. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengancam akan memberi pelajaran tak terlupakan kepada Amerika Serikat yang dinilai telah melanggar nota kesepahaman. همزمان با این حماسه نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهمنامه امضا شده بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است و زورگویی، تمامیت خواهی و وحشیگری اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی می باشد. Peneliti senior Indo-Pacific Strategic and Intelligence, Aisyah Kusuma Somantri, bilang Iran tidak akan tinggal diam jika Amerika Serikat terus melancarkan serangan. Eskalasi ini mengancam kesepahaman yang disepakati di Islamabad. Baik Iran dan Amerika Serikat takut dianggap sebagai pihak yang kalah jika membiarkan pihak lawan terus melanggar kesepahaman.
Jelas di sini pesannya adalah Iran tidak akan tinggal diam kalau Amerika Serikat melakukan eskalasi. Karena kalau kita lihat di sini, sebenarnya niat dari MOU-nya masih tetap ada. Apa itu niatnya? Yaitu menghentikan sebenarnya segala bentuk kekerasan dan berusaha untuk mencapai konsesi. Tetapi permasalahannya dari MOU yang ditandatangani di tanggal 19 Juni kemarin, secara operasional ini sudah hilang, ya sudah disfungsional sebenarnya MOU-nya karena kedua belah pihak ini sudah melupakan sebenarnya klausal pertama untuk bisa menghentikan segala bentuk kekerasan di Timur Tengah. Iran dan Amerika Serikat sempat mencapai kesepakatan damai sementara pada Juni lalu. Namun, kisah damai itu menguap, menyusul saling serang yang semakin brutal dan menyeret negara-negara Teluk, terutama Sekutu Amerika Serikat. Negosiasi damai juga masih terganjal persoalan nuklir Iran dan Selat Hormuz. Serangan demi serangan terus dibalas sementara korban di kedua belah pihak terus bertambah. Seberapa jauh konflik Iran-Amerika Serikat akan berkembang? Dan apakah kawasan Timur Tengah kini berada di ambang perang yang lebih luas? Berikut ulasan Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Ada 3 tentara Amerika Serikat yang tewas dalam perang baru-baru ini. Apakah tewasnya atau gugurnya tentara Amerika Serikat ini bisa jadi menjadi titik balik yang akan mendorong perang ke level yang lebih besar lagi? Baik, ketika kita melihat ya, sebenarnya sudah ada peristiwa besar, 11 peristiwa besar ya, terkait dengan tewasnya pasukan Amerika Serikat. Sempat ada waktu itu di Kuwait ya, di Shuaibah, terus juga sempat di Arab Saudi 1 dan di Yordania 3 ya, di Irak Utara 1 dan ada beberapa catatan-catatan yang lain. Dan tentu saja hal ini dikonfirmasi bahwa Donald Trump mengatakan bahwa dia akan melakukan serangan besar-besaran nanti malam begitu. Dan ini tanda bahwa memang selama ini Amerika Serikat selalu mencari cara begitu, bagaimana caranya untuk melemahkan Iran dalam beberapa posisi. Dan serangan yang dilakukan oleh Iran tersebut ternyata malah menyebabkan eskalasi ini menjadi titik pecah ya. Kita tahu bahwa sebenarnya diplomasi masih menjadi titik temu yang mencoba untuk mendamaikan situasi. Dan Abbas Araghchi juga menyampaikan bahwa meskipun hanya 10%, kita harus tetap bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Tetapi Amerika Serikat terus melakukan banyak manuver untuk mencegah diplomasi. Dan kita tahu bahwa gugurnya dan tewasnya prajurit dari Amerika Serikat ini akan memperpanjang dan memperparah situasi di Selat Hormuz juga nanti ke depan. Jika situasi akan semakin memanas, tidak hanya di Selat Hormuz, tapi juga antara Amerika Serikat dan Iran, seberapa besar peluang Iran ini akan terus membalas setiap serangan Amerika Serikat? Ya, serangan dari Iran kita tahu memang ditujukan untuk melakukan pembalasan begitu ya. Tetapi serangan-serangan punitif seperti ini sebenarnya harus dilihat lagi lebih dalam bahwa fasilitas Iran ini memang sudah rusak ya terkait dengan logistik mereka, terus juga depot-depot pertahanan mereka itu sudah hancur kurang lebih 85%. Maka serangan-serangan yang mereka bisa lakukan adalah serangan-serangan simbolik begitu. Meskipun tentunya ini akhirnya menyebabkan tewasnya dari pasukan Amerika Serikat, tetapi kehancuran yang diciptakan oleh Amerika Serikat dengan serangan beberapa malam ya, hingga nanti mungkin masuk ke malam ke-9 dan masuk ke malam ke-10, tentu ini jauh lebih parah gitu. Ada 170 titik, terus Amerika juga akan melakukan serangan dengan pesawat tempur canggih mereka lagi ya, otomatis pengeboman demi pengeboman. Jalur-jalur logistik yang selama ini harusnya menjadi nadi kekuatan dari Iran ini sendiri malah lumpuh total. Nah, maka serangan ini harus dibaca hati-hati oleh Iran gitu. Ketika mereka ingin mendeeskalasi, harusnya hal tersebut mulai muncul. Dan kita tahu bahwa Amerika Serikat juga sudah membuka ruang diplomasi yang cukup besar. Tetapi apakah ini ditangkap dengan sangat baik, ataukah mereka ingin melakukan serangan total gitu, atau perang total ke depannya. Dan kecurigaan bahwa nanti Amerika akan melakukan invasi darat bisa saja semakin dekat. Saya lihatnya demikian. Berapa persen sebenarnya kemungkinan invasi darat akan dilakukan Amerika Serikat jika kita melihat eskalasi belakangan ini, Mas Evata? Ya, kita melihat bahwa pasukan
pasukan Amerika ya yang berada di wilayah Timur Tengah ini datanya memang itu kurang lebih 50.000. Tetapi dengan peningkatan eskalasi seperti ini tentunya hal tersebut terlihat dari banyaknya intensitas kapal perang mereka yang melintas ya. Kurang lebih sekitar sekarang yang kalau terdata itu ada 24 dan itu semuanya membawa pasukan begitu. Maka hal-hal seperti ini membuktikan bahwa Amerika Serikat sebenarnya sudah secara presisi melakukan pelemahan-pelemahan. Pertama mereka melakukan pelemahan di wilayah pesisir. Ini kan tanda gitu, wilayah radar-radar dari Iran mereka lemahkan. Nanti kalau misalkan mereka melakukan operasi serangan darat, maka tidak akan begitu sulit. Dan pesawat tempur digunakan untuk menghantam wilayah-wilayah yang berada tepat di pusat pemerintahan dan juga di wilayah-wilayah depot-depot pertahanan dari Iran itu sendiri. Dan ini juga tidak lepas karena Amerika tahu bahwa Iran memang tidak bisa diajak negosiasi. Iran memang harus diminta untuk mendeklarasikan bahwa mereka kalah secara total. Maka dengan adanya operasi invasi secara darat ini justru akan memperbesar kemenangan dari Amerika. Meskipun itu adalah opsi yang terburuk dan kayaknya Amerika tidak dalam waktu dekat melakukan hal tersebut, tergantung nanti dari dorongan Israel itu sendiri. Ya, Mas Evata, jika ada kemungkinan invasi darat yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran, kemudian tadi Anda menyebutkan juga ada fasilitas Iran yang memang sudah rusak bahkan sekitar 80%. Apakah Iran masih memiliki kapasitas militer yang cukup kuat untuk mempertahankan perang dalam jangka panjang ataupun melawan Amerika Serikat melalui invasi darat ini? Ya, tentu kalau secara propaganda kita akan melihat bahwa sebenarnya Iran mampu meregenerasi kekuatan militer mereka. Itu mereka juga tidak mudah menyerah begitu. Akan tetapi pada kenyataannya itu Amerika justru terus ya memaksa Iran untuk menguras biaya perang mereka. Itu kita tahu bahwa Iran ini mengalami kelangkaan air. Iran juga mengalami kondisi yang cukup pelik. Nilai rial itu di pasar gelap maupun di pasar secara total begitu jatuh, anjlok ya, dan juga perekonomian mereka yang sudah tercekik lama begitu. Dan kita lihat juga bahwa ternyata ketika Iran mau melakukan sesuatu dipelototi juga oleh India dan juga Cina begitu yang memiliki kepentingan di Selat Hormuz karena Selat Hormuz ini membawa 20% energi bagi dunia. Maka posisi Iran yang serba salah ini membuat mereka juga kesulitan gitu untuk bertahan hari ini begitu. Maka ini yang sebenarnya dibaca oleh sangat baik oleh intelijen Amerika dan mereka melakukan tekanan demi tekanan untuk membuat posisi Iran menjadi sangat tidak terkendali begitu di dalam tubuh dalam negeri mereka ataupun dalam diplomasi internasional. Akhirnya Iran terikut dalam arus-arus yang dikendalikan oleh Amerika. Takutnya begitu. Oke, ketika MOU ataupun upaya perdamaian sempat dilakukan, bahkan bisa dikatakan kita hampir menduga bahwa akan ada kata damai, tapi kenyataannya saat ini berbeda. Apakah menurut Anda sendiri ini situasinya sudah tidak terkendali, Mas Evata? Ya, itu dia. Pertama, bahwa memang pengendalian politik di dalam tubuh Iran ini tuh tidak terkonsentrasi dengan baik lagi ya. Awalnya kan kita melihat bahwa ketika serangan demi serangan true promise ya yang akhirnya namanya berubah ya terus dengan pola-pola yang begitu sangat ciamik, tetapi dalam kenyataannya begitu posisi daya tawar ya di dalam tubuh politik Iran ini menjadi carut marut begitu sehingga basis-basis otonom ya pasukan IRGC ini melakukan retaliasi tanpa koordinasi begitu. Nah, ketika mereka melakukan serangan tersebut dampaknya itu kan sangat buruk bagi negosiasi ke depan. Nah, ini yang sebenarnya diharapkan dengan sangat baik oleh bukan hanya kaum moderat ya, tetapi perpolitikan di dalam negeri Iran gitu bahwa perang ini harus segera selesai dan kita tahu bahwa diplomasi yang kemarin ini membawa kita pada satu kelegaan dan relaksasi yang clear begitu dan Iran juga tahu bahwa tidak mungkin mereka melakukan serangan yang begitu sangat besar ya dengan Amerika Serikat. Tetapi serangan yang muncul ini adalah serangan yang bisa saja ya sebenarnya kan ada beberapa titik yang tidak merupakan serangan dari Iran, tetapi diklaim oleh Amerika adalah serangan dari Iran begitu. Nah ini kan ini fakta bahwa Amerika terus mencari kambing hitam. Amerika melakukan banyak manuver untuk memperbolehkan mereka melakukan serangan agar mereka terlepas dari sanksi internasional gitu. Nah inilah merupakan situasi yang cukup pelik dan situasi ini tampaknya terkooptasi oleh negara-negara yang punya kepentingan ya untuk mengacaukan harga pasar, harga minyak dan juga terkait dengan sekuritas yang berada. Oke, Mas Evata singkat saja, kita tahu bahwa Iran kerap menggunakan strategi perang asimetris. Lalu apakah strategi Iran saat ini lebih mengandalkan perang langsung atau justru perang melalui kelompok-kelompok sekutunya di kawasan, Mas Evata? Singkat saja. Ya, sebenarnya harapan dari Iran adalah nanti ke depannya ya Lebanon juga melakukan agresivitas di wilayah utara ya. Akan tetapi tentu Lebanon ya dengan
terus dengan Yaman juga ada Houthi ya, dan juga ada beberapa milisi Irak juga ya, Hizbullah maksud saya tadi Hizbullah ya di wilayah Lebanon, ternyata semua tidak terkoordinir dengan sangat baik begitu. Hal ini tidak pas karena serangan-serangan yang dilakukan kadang justru malah memicu dan juga membuat situasi Iran semakin buruk begitu. Awalnya kita melihat perang ini masih berada pada posisi yang ya mungkin berapa persen itu Iran bisa melakukan serangan balik. Tetapi dalam kondisi hari ini gitu, ketika justru Amerika Serikat yang menggunakan war of attrition, ini tanda bahwa strategi dari Iran itu dikopi oleh Amerika dan Amerika tahu bahwa Iran akan kehabisan darah ke depannya begitu. Maka tampaknya kali ini akan sangat sulit bagi Iran untuk bertahan. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, Mas Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana, sudah berbagi perspektif.